Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber kita, kepada Bapak Purwoko Haryadi Santoso MPD, kami persilahkan. Monggo Bapak. Kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Bapak Lurah BPI UNY dan Ketua Panitia acara hari ini itu seminar Scopus BPI UNY 2023. Kemudian moderator Mbak Lydia yang sudah sangat energi membawa acara hari ini. Terima kasih. Serta yang saya banggakan seluruh teman-teman awardee UNY tahun 2021 dan tahun 2022 baik dari S1, S2 hingga S3 yang ikut berpartisipasi dalam acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Lalu berselawat dan salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian faktor kebijakan editorial, ya. Ada jurnal-jurnal itu yang visinya itu prosesnya cepat, tapi bukan berarti cepat itu melupakan integritas proses peer review, ya. Jadi cepat itu antara penerbit dan reviewer memang cepat kerjanya. Jadi misalkan ronde pertama minggu selesai dan reviewer juga bisa menyelesaikan reviewnya dalam 2 minggu. Ada juga yang lama sekali, submitnya 2000 dan assessment, dan bisa juga ada beberapa hal yang mungkin spesifik di bidang teman-teman yang tidak cocok. Jadi saya mungkin nanti mohon maaf misalkan ada hal yang kurang berkenan ya untuk di bidang Bapak Ibu, tapi saya berharap adalah ya yang saya sampaikan hari ini itu bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk perjalanan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini juga penting, ekosistem publikasi penelitian, ya. Ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang perlu kita pelajari, ya, untuk membuat publikasi ilmiah yang berkualitas. Pertama, kualitas penelitiannya harus berkualitas, ya enggak? Kalau kualitas penelitian yang tidak berkualitas, jangan muluk-muluk harus sampai Q1, Q2 gitu kan. Menurut saya. Ya, kualitas penelitian ini novelty-nya. Ya. Sejauh mana teman-teman itu memahami perjalanan penelitian tentang topik yang sedang diteliti. Ya, terutama topik yang pernah diterbitkan dalam jurnal tujuan. Begitu. Kadang kita kan mencari novelty itu bingung ya. Ini kita udah cukup novelty nggak sih gitu. Nah, asalkan ada argumen ya bahwa penelitian teman-teman itu belum pernah dikerjakan, ya, atau ada sesuatu yang teman-teman itu tambahkan ke dalam penelitian, ya, baik itu udah ke dalam konteks gitu ya, ke dalam
metodologi, itu biasanya editor oke kok. Seperti itu. Ya. Jelas kontribusi apa yang dikerjakan. Nah, pengalaman review saya ya, saya sebagai reviewer jurnal internasional, kadang pendahuluan itu isinya hanya definisi. Ya, misalkan penelitian baru saja kemarin itu apa ya? Pengaruh pembelajaran abad 21 lah terhadap keterampilan literasi saintifik, misalkan saya dari fisika. Nah, pendahuluan itu menjelaskan pembelajaran 21 adalah literasi saintifik adalah yang akan dikerjakan dalam penelitian ini adalah gitu. Padahal seharusnya pendahuluan itu lebih disarankan menceritakan perjalanan penelitian di topik itu gitu loh. Di topik pembelajaran abad 21 itu sudah diteliti sejauh apa sih, hasil-hasilnya apa sih, seperti itu. Dan yang masih belum diteliti atau yang masih menjadi keterbatasan dari penelitian sebelumnya apa sih. Misalkan saya mereview artikel dengan gaya seperti itu, biasanya mohon maaf kalau saya reject gitu ya. Saya jelaskan harusnya seperti ini begitu. Nah, supaya bisa tahu perjalanan ya harus banyak baca kan, harus banyak baca. International exposure itu maksudnya adalah kita jangan baca literatur Indonesia mulai, bukan berarti nasionalisme saya rendah ya, bukan. Tetapi supaya kita dapat pandangan lain gitu. Saya pernah mereview jurnal internasional, kayaknya sih predatory yang saya review itu. Saya udah nggak nerima request dari itu, saya tolak. Itu ada jurnal internasional, Scopus Q3 kalau nggak salah. Tapi literaturnya, referensinya itu 80% dari Indonesia semua, begitu. Dan nggak tahu ya, nggak saya cek ya, apakah itu sudah qualified atau belum. Nah, ketika saya mereview dan referensinya pun dari Indonesia semua, saya udah, wah ini nggak bener nih. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kualitas penelitian itu juga perlu kita junjung tinggi supaya kita bisa berpeluang dalam menghasilkan publikasi artikel yang berkualitas. Kemudian kedua adalah kualitas literatur, tadi nyambung ya. Penelitian yang baik pasti merujuk dari literatur juga yang berkualitas. Kalau teman-teman menulis introduction, metodologi, ya nggak apa-apa sih mengutip jurnal nasional. Cuma kan gini, ketika kita dapat reviewer internasional, orangnya bukan Indonesia. Ya gimana cara reviewer internasional itu mengecek referensi kita? Setahu saya, reviewer internasional itu pasti ngecek referensi yang kita gunakan, bahkan sampai ke metodologinya. Ya, nah misalkan bahasa Indonesia, nah itu yang ngeceknya gimana? Kan susah ya, harus di Google Translate. Nah, seperti itu. Oke lah, 1, 2, maksimal 5 itu referensi Indonesia. Biasanya untuk menambah konteks Indonesia. Misalkan menambah konteks kurikulum Merdeka Belajar yang sedang berlaku, oke lah, itu referensi dari Indonesia. Tetapi kalau bisa jangan satu negara aja, dari negara-negara lain. Kualitas proses publikasi no predatory itu juga. Ketika cari literatur, ini hati-hati ya teman-teman ya. Juga itu literaturnya predator atau bukan? Kalau predator itu maksud saya ketika dicek di Scopus, dia masih terindeks. Kalau predator, yang tadi maksud saya yang non predator ya. Kalau predator ketika dicek di Scopus sudah discontinue, itu mending
jangan dikutip gitu ya. Daripada kita nanti dipertimbangkan oleh reviewer sebagai peneliti yang sembrono gitu. Kenapa kok artikel predator kok dikutip begitu. Nah, kekinian hasil metodologi penelitian. Ya, literatur yang berkualitas seharusnya gini ya. Jurnal itu dibuat kan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jurnal itu tuh seperti majalah lah, majalah atau koran. Kalau koran kan itu kan jurnalis ya. Tujuannya adalah memuat berita-berita paling aktual. Nah, kalau jurnal itu memuat berita-berita ilmu pengetahuan yang paling aktual. Seharusnya kita baca jurnal itu bukan pada saat nulis saja. Baca jurnal harus menjadi habit di bidang ilmu kalian masing-masing. Misalkan bidangnya adalah ilmu keolahragaan, ya Pak Lurah ya. Nah, ada nggak jurnal ilmu keolahragaan yang paling bagus Q1-nya? Indeksnya Q1, Web of Science yang collection-nya paling atas? Ada nggak gitu? Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tuh paham, kita tuh di bidang kita tuh ngapain sih? Sudah meneliti apa saja, apa yang sudah kita teliti, dan selanjutnya kita sebagai peneliti mengerjakan apa lagi ya untuk mengembangkan bidang kita ini. Nah, itu kalau udah ekosistemnya begitu, jadi publikasi kayaknya udah bukan beban ya, karena memang publikasi adalah tanggung jawab akademik kita semua. Kemudian funding, wah ini juga tidak dapat dipungkiri mempengaruhi ekosistem publikasi penelitian yang berkualitas. Kenapa? Tadi kan buktinya motivasi itu ditumbuhkan salah satunya melalui insentif, ya, pendanaan, ya kan. Coba udah meneliti, menulis, ya, begadang, diskusi, nge-zoom sama koautornya, terbit, alhamdulillah dapat insentif 30 juta misalkan. Kalau dosen UNY ya, di sini ada yang dosen UNY. Oh banyak ya, tadi Mbak Yola itu dosen UNY. Itu kalau dosen UNY Q1 dapat 30 juta. Mantap. Iya kan. Nah, kemarin saya juga kolaborasi itu kan dengan dosen UNY Q1. Alhamdulillah dapat dari BPI, dapat dari kolaborasi. Ini juga OTW nanti kan dapat. Nah. Boleh tepuk tangannya dong. Ya. Nah, tapi jangan mikir publikasi wah nyari duit. Nah, itu juga salah. Ya, karena kenapa? Nah, ini Cobra Effect. Itu ada semacam cerita ya. Ada cerita di Inggris sana itu pada suatu daerah itu ada hama ular kobra. Nah, untuk membasmi hama itu karena mengganggu pertanian, untuk membasmi hama itu diadakan sayembara sama pemerintahnya. Siapa yang berhasil menangkap ular kobra dan membunuhnya akan mendapatkan insentif per ekor, misalkan. Gitu. Nah, ternyata apa hasilnya? Kobranya tetap ada. Kenapa? Karena dikembangbiakan supaya insentifnya makin banyak. Nah, itu kan. Itu namanya Cobra Effect. Sama seperti di Indonesia ya, mohon maaf. Nah, misalkan kita diminta untuk publikasi Scopus. Ya. Nah, karena fokusnya adalah mengejar insentif, ya, cari aja jurnal yang gampang aja, gitu. Proceeding. Nah, Proceeding kan sempat itu ya rame ya beberapa
3 tahun lah, 2018 2019, proceeding dapat insentif dulu itu. Nah, ya udah proceeding aja, jumlahnya dibanyakin aja toh, sama insentifnya gitu kan. Jadi misalkan berdarah-darah satu artikel Q1 Scopus 1 tahun satu, proceeding mungkin 1 tahun bisa sama gitu ya. Dan kalau dikalikan insentifnya setara dengan Q1. Nah, itu kan sama aja kayak tadi ya. Nah, kemudian funding ini juga selain eh, untuk menghidupkan penulis, juga menghidupkan penerbit gitu ya. Nah, nggak tahu ya kalau penerbit Indonesia itu pendanaannya ada nggak ya dari kementerian? Kayaknya nggak ada ya. Dari program universitas ya dianggarkan ya. Nah, kenapa? Karena penerbit itu juga butuh maintenance website ya. Kemudian kalau supaya reviewernya itu juga termotivasi ya dikasihkan honor gitu ya. Cuma sebenarnya Recording in progress. saya baca abstraknya ini apa gitu ya, artikel tentang apa, saya belum pernah ngerjakan ini sebenarnya. Cuma setelah saya berpikir ya kenapa nggak ambil aja buat kesempatan belajar gitu loh. Lagian juga masih berkaitan dengan bidang ilmu yang saya pelajari. Ya, di situ di dalamnya ada metode kayak item response theory, yaitu dia pakai di dalam penelitian itu, dan kira dari proses review itu malah saya itu belajar ke penelitinya itu, saya baca tuh malah kagum gitu loh, kok ini desain kok bisa sekeren ini gitu ya, reviewer aja malah kagum gitu ya. Nah, sekarang kayaknya sih udah terbit itu, penulisnya dari Jerman loh ya. Tuh, jadi tidak berarti insentif itu sebagai penghargaan untuk kita. Jadi ilmu selama proses review gitu ya, itu juga bisa kita dapatkan gitu. Tidak selamanya insentif itu eh, menjadi motivasi ya. Seperti kalau menurut saya seperti itu. Oke, lanjut ya. Publikasi di mana gitu kan. Nah, ini hal pertama yang harus kita saring ya, ping, cek, submit, kan itu ada websitenya ya. Sebelum menentukan penerbit jurnal, destinasi jurnal. Jadi sebelum, mungkin teman-teman ada yang langsung cek aja Simago atau cek di Scopus, oke nggak apa-apa juga sih gitu. Nah, tapi supaya literatur yang kita hasilkan itu diterbitkan di tempat yang tepat ya, tidak di predator gitu ya. Harapan saya seperti itu. Recording in Kalau mau progress. baca
Recording in yang progress. tadinya dibebankan kepada pembaca, karena open access maka dibebankan kepada peneliti. Harusnya sih bukan dibebankan peneliti ya, dibebankan hibah harusnya. Jadi hibah itu yang mendanai publikasi risetnya. Kalau kita ada insentif, ya itulah hibahnya di situ. Nah, apakah open access itu harus selamanya bayar? Enggak. Ada juga jurnal yang sudah open access gratis, 0 rupiah, pembaca gratis, penulis gratis, semuanya senang. Nah, pokoknya gitu. Jadi jurnal seperti ini biasanya disupport sama komunitas ilmunya itu, atau ada sponsor dari pemerintah. Jadi pengelolaan jurnal itu memang udah dijamin lah dana. Siapa yang menggaji staff di dalam jurnal itu, maintenance website, bayar server, bayar programmernya, maintenance dan lain sebagainya. Pokoknya operasional itu udah ada, itu juga ada. Nah, yang paling banyak itu adalah fee tapi restrict. Jadi kalau teman-teman itu nyari jurnal di Taylor, di Sage, di Springer, teman-teman klik, wah harus bayar. Nah, itu namanya jurnal restrict access. Dan terbitkan di jurnal itu sebenarnya gratis, ya, tidak bayar. Nah, tapi ketika kita menerbitkan di jurnal seperti itu, kalau mau nge-share ke teman, kan ribet ya. Harus nanti harus saya cari PDF-nya ya. Itu juga kalau lagi megang laptop. Nah, kalau misalkan udah open access, tinggal ini linknya, buka aja, download sendiri di linknya itu udah open access. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau restrict access itu dibebankan kepada pembaca biaya pengelolaan jurnalnya. Jadi penelitinya nggak bayar, pembacanya yang bayar. Nah, kalau misalkan Indonesia, satu jurnal misalkan bayar 10 euro. Nah, kita kalau nulis introduction berapa jurnal kita dapat? Misal 20 kali 10 euro, 200. Nah, kalau mau nulis satu manuskrip berapa euro? Ya, kalau misalkan universitasnya langganan. Nah, langganan mau berapa kali? Springer langganan, Elsevier langganan, Sage langganan, Taylor langganan. Apakah kita mampu membayar itu semua? Nah, yang kayaknya juga UNY belum sebanyak itu ya, langganan artikel-artikel itu. Nah, makanya open access itu sekarang itu menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi ya. Jadi jurnal-jurnal yang open access itu sangat apa ya, luar biasa gitu ya. Dia itu bisa membuka ilmu pengetahuan yang terbaru itu untuk semua gitu loh. Science for people, people for science. Nah, kalau misalkan semua jurnal open access, kita nggak perlu yang namanya Skyhub. Itu Skyhub pasti nggak laku. Gitu. Dan kalau tanya hukumnya Skyhub apa? Kalau ilegal, kalau hukum ini ya maksudnya hukum manusia, gitu ya. Ya itu ya ilegal, nggak ada itu izinnya itu Skyhub. Apa saya menggunakan ya, saya masih pakai gitu loh. Saya masih pakai. Nah, misalkan ada yang open access itu saya senang banget gitu ya. Wah, open access. Apalagi sekarang juga ada buku ya, buku teks itu open access. Nah, sangat salut sama penulis yang mendedikasikan hasil tulisannya itu open access. Artinya itu kan dibayar semua sama penulis itu, sama hibahnya itu, dan itu untuk masyarakat, untuk kita semua. Nah, tapi open access itu kekurangannya apa? Bagi penerbit-penerbit yang masih kecil itu biasanya open access diidentikan dengan APC, harus bayar APC gitu ya. Nah,
ketika bayar APC kalau misalkan penelitinya punya duit gimana? Mau request diskon nggak dikasih gitu. Nah, terus nasib artikelnya gimana? Apalagi mahasiswa yang misalkan nggak ada insentif, ini kan susah kayak gitu. Makanya funding itu juga salah satu paling menentukan ekosistem publikasi hasil penelitian. Oke, lanjut. Kemudian selain harganya berapa, mudah nggak? Jadi tanya temennya, kalau jurnal ini gimana? Mudah nggak diakseptitnya, misalkan gitu ya. Nah, ini hati-hati aja ya. Hati-hati. Penelitian itu bukan sesuatu yang sepele. Nah, kalau mudah, ya jawabannya pasti enggak gitu. Kan Q1, Q2 ya tadi ya Pak Lurah ya. Q4 aja susah gitu ya. Nah, hati-hati juga ada jurnal itu yang reviewnya itu apa ya? Kayaknya juga nggak baca artikel kita gitu loh. Jadi kayak kalimat komentarnya itu kayak template gitu ya. Paham ya maksudnya template? Jadi satu kalimat itu berlaku untuk semua artikel gitu. Jadi nggak spesifik komentarnya pukul rata ya. Itu juga ada seperti itu. Pernah Ki berapa? Adalah Ki-nya. Nah, tapi nanti dicek di profil kampus saya ya. Ya pokoknya salah satu dari itu. Nah, kemudian cepat. Nah, ini seneng. Mahasiswa cepat, accepted, cepat, publish, cepat, cair insentifnya. Ya Mbak ini ya. Nah, tapi bukan berarti cepat itu indikator jurnal itu tidak berkualitas, enggak juga. Ada penerbit yang itu ya, yang saya tempati itu memang kerjanya itu cepat. Saat reviewnya belum saya upload, siap-siap ada notifikasi dari editor. Mohon maaf Pak, sudah selesai belum reviewnya? Waduh, itu udah kayak WA pembimbing. Sudah sejauh mana penelitiannya? Nah, itu kan nggak itu ya, mau nggak mau kita ngerjain tuh. Itu ada penerbit gitu perhatian sekali sama autornya. Nah, itu perusahaan yang luar biasa menurut saya, sampai se-care itu sama autornya, padahal autornya itu bisa ratusan, bisa ribuan, mungkin mereka punya sistem kali ya, jadi otomatis mengingatkan autor, ini udah kan lo kok belum dikirim gitu. Nah, ada yang begitu. Nah misalkan begitu kerjanya itu saya yakin iya cepat. Reviewer 2 minggu, wong review itu 2 jam paling kok. Nge-review itu 2 jam 3 jam pengalaman saya. Kok bisa ada yang setahun 6 bulan itu kan karena nanti 3 bulan nggak di review aja. Bagi reviewer ya mungkin teman-teman di sini yang reviewer segera kerjaan biar autornya juga nggak digantung, nggak di ghosting kalau istilah anak sekarang ya. PHP, nah gitu. Nah tadi juga ya cepat tapi komentarnya itu nggak dalam, nggak spesifik ya, itu hati-hati aja ya teman-teman ya. Hati-hati aja dengan jurnal seperti itu, perlu dicari. Itu biasanya kalau di Google nama jurnalnya apa terus tambahkan predatory, biasanya adalah yang pernah menanyakan, atau misalkan di Simago, ngecek di Simago meskipun itu Q3 atau Q2, Q1, cek di diskusi di bawahnya itu kan ada kolom komen ya, kotak komen. Coba itu jangan lihat udah Q2 aman. Nah, itu hati-hati karena ada juga yang itu terindeks Scopus tapi tahun depan discontinue. Waduh. Nah, itu kan nanti kan dampaknya kan nggak enak juga, misalkan track record. Waduh, ini pernah ke jurnal Predator kan nggak enak juga gitu kan. Kan itu kan meskipun Predator itu tetap
ada di profil kita loh ya. Jadi tidak terhapus. Nah, itu kan nggak enak aja ya dibaca oleh teman peneliti. Nah, lanjut. Nah, ini ada hasil penelitian ya. Biar presentasinya akademik banget kan, review jurnal gitu, lagi S3 gitu ya. Di sini nggak ada S1 ya, minimal S2, S3 ya. Jadi udah biasa review jurnal. Nah, sebenarnya ini artikel udah retract karena kenapa ada konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan apa? Karena penulisnya ini Macacek 2021 diterbitkan di Scientometrics menulis isu yang mungkin sensitif untuk beberapa negara, yaitu perilaku jurnal predator di Scopus, ya, bukti antar negara. Jadi ini adalah data-data autor, ya, penulis yang terjebak di dalam jurnal predator Perdata Scopus tahun 2018. Ya, meskipun ini di retract, tapi untuk data Scopus ini benar karena memang datanya ditarik dari database Scopus. Dan kita lihat ya, Indonesia termasuk top 20 peneliti yang paling banyak terjebak di jurnal predator. Nah, itu pertama Kazakhstan, Irak, Albania, Malaysia. Tuh. South Korea juga ada ya. Itu ya. Ini sesuatu hal yang menjadi renungan kita bersama. Makanya tadi di awal saya bikin renungan itu. Ngapain sih ngejar Scopus gitu. Itu ya. Jadi supaya ini kan hal yang memalukan ya. Jadi gini, nanti misalkan peneliti luar negeri baca, ini penulisnya siapa? Orang Indonesia. Skip. Nah, udah skip kan, nanti citasi kita juga turun. Citasi kita turun, negara kita juga tidak naik, tidak ke expose ya gitu. Nah, seperti itu. Dampaknya itu juga nanti ke ekonomi, ya, ke investasi, wah. Ya, itu ya ke kemana-mana lah pokoknya. Ya, kualitas risetnya kayak gitu, nanti kan juga mau cari berjaring juga jadi susah gitu ya. Nah, harapannya sih kita bisa keluar dari lingkaran ini ya, seperti itu. Nah, oke, boleh next. Nah, ini kalau datanya itu dipecah ke dalam 4 bidang ilmu. Yang pertama ilmu kesehatan, kedua life science. Science itu mungkin kayak biologi ya, biologi, life science. Physical science itu bidang saya ya, fisika. Kemudian social science. Nah, ini kalau kita lihat di physical science itu nomor 1. Ya, kok bisa Indonesia yang menurut saya dari fisika yang belajar fisika, fisikanya itu enggak, iya, B aja gitu loh kita peneliti fisikanya. Kok bisa jadi nomor 1 di top 20 di internasional, cuma nomor 1 yang paling banyak terjebak predator. Nah, ini kemungkinan yang physical science ini dari IOP itu loh ya teman-teman. Yang Journal of Physics Conference Series atau Journal of Physics Earth and Environmental Science. Nanti ada datanya lagi. Nah, itu. Nah, ini data. Nanti teman-teman pulang akses kan bisa ya. Mahasiswa WNI akses database Scopus. Coba dicek autor dari Indonesia. Nah, itu lihat. Oke, lanjut. Nah, ini data juga menjadi tamparan bagi saya sebagai peneliti dari Indonesia. Ini kalau search di Scopus
Jadi yang afil country-nya itu ditulis Indonesia. Nah, kita bisa lihat publikasi kita itu hampir 50% itu isinya proceeding. Nah, itu ya. Makanya tadi saya pesan di awal, kalau udah peneliti yang udah nggak pemula, udah mulai jadi apa ya, akademisi apa, itu mulai inilah kita ya, belajar ya, mulai belajar untuk menerbitkan di artikel jurnal yang sesungguhnya. Karena kenapa? Proceeding itu tahu sendiri ya teman-teman ya. Kenapa proceeding itu meragukan ya? Reviewnya kadang nggak ada ya. Saya seminar di kemarin ya di Turki, itu reviewnya nggak ada, padahal itu udah di luar Indonesia itu ya, dan dinadai BPI gitu ya. Ya oke lah, itu harusnya diniatkan untuk berjejaring kalau conference. Kalau saya ya pribadi cari jaringan, cari pengalaman baru, ngomong dengan orang dari Eropa itu kan, itu nggak pernah saya kan, apalagi satu ruangan gini macam-macam negaranya gitu. Nah, oke, next. Nah, coba kita lihat dari negara maju. Nah, ini saya ambil contoh Jepang ya. Kalau kita filter itu negara Jepang, dia publikasinya 77% artikel. Nah, proceeding itu hanya berapa tuh? Conference paper 14. Sedikit ya. Kita tuh hampir 1:1 itu jurnal dan proceeding. Ini kan sebaiknya tidak seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga. Ini kalau dikategorikan destinasi publikasi Scopus Indonesia itu paling banyak di mana? Nah, itu di top berapa tuh? Tuh Waga 48 ya. Paling banyak tuh di IOP Conference Series. Nah, Journal of Physics Conference Series. IOP Conference Proceeding. Nah, di sini ada yang pernah publish di ini? Salah satunya? Pernah lah ya. Kalurah udah pernah ya? Oh belum. Nah, jangan. Langsung aja ke jurnal ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya sarankan. Nah, itu. Nah, ini jurnalnya itu biodiversitas. Biodiversitas itu jurnal Sinta 1 punya Indonesia. Dan banyak penulis Indonesia terbit di sana. Ya wajar ya. Karena jurnal Indonesia. Ya harusnya yang banyak di sana kalau mau bagus jurnalnya ya negara-negara yang heterogen, nggak cuma dari Indonesia. Nah, kemudian yang ada Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences itu jurnal Predator ya, Open Access Macedonian, data-data yang perlu kita renungkan supaya kita tidak berkontribusi ke arah sana. Harapannya nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Oke, lanjut. Ini kalau Jepang ya. Nah, kalau Jepang itu dia destinasinya paling banyak. Nah, lihat sendiri ya. Nggak ada IOP. Nah, kenapa kok Jepang nggak ke IOP? Nah, saya juga nggak tahu ya, karena saya bukan orang Jepang. Nah, itu kan pola yang kenapa negara kita kok ke sana, alirannya ke sana, kok negara lain tidak. Nah, itu pentingnya international exposure supaya publikasi kita itu tidak kayak sendirian ke sana gitu, negara-negara lain ke sini gitu loh. Kan jadi nggak nyambung gitu. Kita
nggak terlibat gitu di international forum gitu ya. Jadi kayak nggak nyambung gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini tentang next ya. Penerbit ya. Kalau menurut saya ya, pertama sebelum memilih destinasi jurnal, selain nama jurnal Simago, Scopus udah terindeks, coba kenali penerbit-penerbit yang bonafit. Nah, kalau di sini bonafitnya itu berdasarkan pendapatan per tahun. Mungkin teman-teman udah tahu ya, sering baca kali ya. Springer, Elsevier, Frontiers, Wiley, PLOS, ACS yang kimia, Hindawi, APS, Teller, Sage, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bisa diterima di penerbit-penerbit ini, insya Allah publikasi kita tuh aman dalam, bahkan kita udah nggak ada, itu masih ada. Menjadi amal jariah insya Allah. Misalkan di pendidikan ada teori pembelajaran dari Vygotsky. Udah pernah baca artikelnya Vygotsky? Ya. Nah, bacanya ada. Nah, ini kan film ya. Harusnya tahu ya. Film Oppenheimer kemarin kan tayang tuh bioskop. Sekarang kayaknya udah turun ya. Nah, itu kan salah satu tokoh di fisika. Ada juga itu jurnalnya, coba dicek Scopusnya. Dicek ada itu artikelnya. Nah, jadi memilih penerbit itu bukan hanya untuk sekarang saja gitu. Jadi untuk masa depan bangsa kita juga. Jadi penting memastikan penerbit. Tapi misalkan, wah susah Pak kalau ngejar penerbit ini, saya masih pemula. Ya nggak apa-apa. Jadi cari yang jelas dulu penerbitnya. Kadang predator itu penerbitnya aja itu nggak jelas secara institusi. Jadi ketika dicari ini penerbitnya siapa sih? Nanti kalau dicari apa izinnya juga kita kan nggak tahu ya. Nah misalkan seperti itu. Nah, oke. Penerbit pastikan supaya tidak ke jalan yang salah begitu ya. Oke, next. Ya, tempat publikasi yang disarankan. Sayangnya, nah ini ya, disclaimer udah dari awal, terindeks Scopus itu tidak menjamin kualitas. Jadi tiap tahun Scopus itu dia selalu mengevaluasi setiap jurnal yang diindeksnya. Kalau ada laporan atau dari mesinnya Scopus itu mengidentifikasi perilaku yang mencurigakan, itu tahun berikutnya akan discontinue. Dan ketika discontinue, peluang untuk diindeks lagi itu kayaknya saya belum pernah tahu sih ada udah apa discontinue terus diindeks lagi, kayaknya saya belum tahu ya. Mungkin kalau ada pengalaman bisa di-share. Nah, pertama siapa penerbitnya? Tapi penerbit besar yang tadi udah saya tampilkan itu juga tidak menjadi jaminan. Nah, juga di dunia ya, nggak ada yang bisa kita pastikan. Penerbit besar itu Sage aja itu pernah menarik artikelnya. Berapa tuh yang link saya itu ya? Sage retracting 3 dozen, 3 lusin. 30-an artikel karena proses peer review-nya itu kompromis. Kompromis itu ada apa namanya? Nego gitu loh. Ini tolong di review ya, jangan susah-susah reviewnya. Ternyata ada
dugaan seperti itu dan itu akan ditarik artikelnya. Saran paling operasional, tanya ke dosen, profesor, teman, kakak tingkat yang berpengalaman dalam bidang ilmu teman-teman. Ini kalau aku terbit di gimana ya? Jadi ketika menerbitkan nggak apa-apa, tanya ke temannya, jangan sembunyi-sembunyi mau menerbitkan ini diem-diem. Ya nggak apa-apa juga sih ya, diem-diem juga. Nanti insentifnya cair ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting tempatnya itu yang tepat gitu. Tempatnya yang memang kredibel, memang qualified sebagai jurnal internasional bereputasi. Iya, kan nggak enak ya kalau udah wah terbit, udah di-share, tahun depannya discontinue kan gimana ya teman-teman. Nah, oke, apakah jurnalnya aman? Ada potensi discontinue? Gimana pengalaman peer review-nya di situ? Kalau misalkan ada teman yang sudah publish di situ. Nah, jika saat terbit masih terindeks Scopus dan kebetulan insentifnya cair gitu, tapi tahun depan discontinue, gimana dong? Kalau di UNY kayaknya ini ya berdasarkan tahun terbit ya. Ya tahun ya. Yang penting ya gitu. Untuk syarat kayaknya bisa ya. Gitu. Baik. Oke, kita masuk ke pengalaman ya sekarang. Next. Menerbitkan artikel dengan APC 0 rupiah. Wah, ini paling pertama yang saya jelaskan. Meskipun yang ini itu bukan BPI. Ini sumbernya lain. Tapi alhamdulillah ada dananya itu. Nah, apakah mungkin menerbitkan jurnal APC 0 rupiah open access itu? Bisa. Nah, bisa. Saya pernah. Tadi Mas Guntur ada ya. Jadi katanya gratis dia gitu. Anti bayar. Nah, sekte anti bayar Scopus. Nah, ya bisa juga. Nah, biasanya jurnal-jurnal ini itu diterbitkan oleh komunitas akademik. Komunitas akademik itu dalam artian bisa universitas, bisa perkumpulan, asosiasi bidang keilmuan, pokoknya dia nirlaba, ya, lembaga nirlaba. Atau bisa juga 0 rupiah tapi diterbitkan secara dia restrict access. Jadi artikel kita diterbitkan ketika online cuma muncul abstrak doang gitu. Misalkan ada orang mau baca artikel kita ya mau nggak mau lewat tadi itu ya. Yang awalannya S tadi ya. Tuh. Nah. Apakah benar-benar 0 rupiah? Ya, 0 rupiah. Saya pernah berproses itu 0 rupiah tidak pungut apapun. Lihat juga nih ada di website tidak mencantumkan APC dan dia ada obsesnya. Nah, etikanya open access, ya etikanya open access. Jurnal itu wajib menginformasikan kepada autor atau calon autor tentang APC yang mungkin ditarik selama proses penerbitan. Ada penerbit itu nggak mencantumkan dan memberlakukan APC yang berbeda-beda tiap autor. Pernah di sini ada yang tahu? Gitu ya. Mungkin kita berpikir hal yang sama atau berbeda. Nah itu hati-hati ya. Kalau APC harus tercantum jelas di website. Nggak boleh ada pungli-pungli
apalah itu istilahnya proofreading gitu ya. Padahal proofreading itu ke teman sejawat sebenarnya bisa gitu. Teman misalkan bahasa Inggris dia yang perlu ditanyakan, dipastikan email ke penerbitnya. Ini nggak ada info APC. Berapa APC-nya? Jangan sampai kita udah review terus ditarik, itu cukup mahal. Itu hati-hati. Apakah mudah dengan dengan jurnal open access dan relatif ya? Karena berbagai faktor, tergantung reviewer juga, tergantung tulisan kita juga. Apakah sudah qualified atau belum? Kalau belum, apakah perlu revisi banyak atau tidak? Kalau revisi banyak kan perlu waktu juga. Tapi cepat enggak. Kalau pengalaman saya itu submit di bulan November 2021 dan terbit itu di bulan Maret 2002 berapa? 3. 1,5 tahun. Lama. Ya itu. Kalau gratis ya itu. Nah, apakah worth it untuk studi ya tergantung. Kalau S2 sih kayak nggak worth it, mau lulus kapan gitu ya. Nah, iya gitu. Kalau untuk syarat ya yang ini aja yang terjangkau dulu gitu. Kalau mau eksplor ke Q1, Q2 gitu ya, penerbit besar nanti setelah lulus oke lah gitu. Nah, gitu. Ini aja saya kan nggak S2, itu kan udah S3. Nah, oke next. Nah, ini saya submit di sini. Teman-teman ada yang pernah submit di sini? Iya. International Review of Research in Open and Distributed Learning Journal ini adalah tentang ilmu pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Ya, kalau teman-teman ada artikel tentang pembelajaran daring dari berbagai ilmu, boleh dari mata pelajaran apapun ya. Nggak cuma juga pembelajaran formal, pembelajaran informal juga mungkin kalau daring bisa di sini. Nah gitu. Nah, jurnal ini tuh diterbitkan oleh Athabasca University, salah satu universitas negeri kayaknya di Kanada. Ini gratis Rp0. Sepertinya di pemerintah Kanadanya mengalokasikan anggaran khusus ke universitas ini, jadi mereka bisa menggratiskan author. Nah, next. Nah, mungkin sedikit cerita aja tentang penelitian saya menyelenggarakan laboratorium online selama COVID-19. Nah, kalau misalkan ada data dari teman yang menarik buat ditulis ya tentang pembelajaran online, bisa banget ke sini ya. Prosesnya itu ya itu tadi ya, lebih dari 1,5 tahun ini gratis. Dan kalau di reimburse CPI berarti 25 juta. Full BRI transfer. Nah, notifikasinya. Ya. Itu. Nah, oke lanjut. Nah, ini jurnal MDPI ya. Ya, kemarin sempat rame MDPI di boykot ya, bukan di boykot, diprotes sama BRIN, katanya MDPI dan Frontiers itu predatory gitu. Tapi kalau bisa saya testimonikan, nerbitkan sini, proses reviewnya itu cepat. Cepat dalam artian bukan berarti komentarnya ecek-ecek, enggak. Ya, komentarnya lumayan berat secara metodologi. Kalau misalkan teman-teman mau lihat proses review saya itu bisa diklik di
yang saya lingkarkan merah itu review reports. Itu nanti ada track perjalanan komentar reviewnya apa, saya balasnya apa, ada di situ. Jadi seperti apa proses review di MDPI. Penelitian ini penelitian kualitatif dilakukan tugas kuliah dulu semester 2. Ya. Penulisan artikel jurnal. Metodenya kualitatif. 8 responden dengan fenomenologi. Dan ini bisa ditulis sebagai artikel Q2 di ilmu pendidikan ya, education sciences begitu. Nah, kemudian yang next. Nah, ini sama penerbitnya. Kebetulan saya kok ini ya accepted di dua-duanya di sini gitu loh. Pada tadinya itu nggak tahu MDPI itu apa gitu ya. Dan ternyata setelah saya lihat laptop saya, ternyata saya tuh sering download di sini. Oh, ternyata dari dulu itu saya udah sering juga menerbitkan di sini. Nah, ini karena artikel saya ini menggunakan metode ini ya, analisis tematik dengan machine learning, salah satu bidang keilmuan data science, makanya saya berani menerbitkan di jurnal ini. Sebenarnya jurnal ini itu diperuntukkan bagi orang-orang data science, AI, machine learning kayak gitu. Nah, sebenarnya yang mungkin lebih berkompeten ya orang-orang statistik, computer science yang ada di sini. Tapi saya berani coba itu. Karena hasil penelitian saya ini memang menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh orang-orang AI gitu. Jadi saya melakukan analisis tematik, analisis teks dari hasil penelitian yang diterbitkan Proceeding. Itu saya analisis antara tahun berapa ya? Pokoknya ada 880-an artikel. Jadi beda dengan ini ya, beda dengan Fast Viewer ya. Kalau Fast Viewer itu kan analis bibliometrik. Dia database-nya cuma abstrak biasanya. Nah, kalau saya ini yang saya analisis full text artikel itu. Jadi dari abstrak, introduction, metodologi, hasil, itu saya olah. Nah, itu kan kalau misalkan diolah baca satu-satu, kapan selesainya? 850 artikel. Nah, apalagi ada penelitian itu dia pakai data 2000 artikel itu dianalisis. Tujuannya apa? Tujuannya gini, karena pendidikan fisika itu sampai saat ini sepertinya belum ada pembagian kelompok penelitian gitu. Nah, berdasarkan penelitian ini saya ingin memberikan rekomendasikan ini loh, sebenarnya klaster-klaster di pendidikan fisika itu seperti ini penelitiannya, penelitian A, penelitian B, penelitian C gitu. Jadi tema-tema dari penelitian pendidikan fisika. Seperti itu. Ya, jadi ini di sini saya bukan manual baca 850 terus saya koneksikan gitu ya, hasilnya enggak. Jadi memang dari mesin komputer gitu. Oke, next. Nah, ini inti acaranya ya. Pengalaman insentif publikasi Scopus. Ya, ini kalau syarat-syaratnya dari panduan itu setelah accepted itu teman-teman sudah bisa mengajukan insentif ke BPI. Syaratnya pertama bukti Q1, Q2 database Simago, bukan Scopus ya. Jadi yang dipakai BPI adalah Simago. Jadi misalkan di Scopus udah Q1, udah lebih dari 75%,
di Simago masih Q2, ya yang dipakai Simagonya. Itu. Ya, harus Simago. Insentif bisa diajukan 1 kali bagi S2, 2 kali S3. Minimal Q2, Q3, Q4 tidak ada insentifnya. Ya, Q2 15 juta, Q1 25 juta. Begitu. Tidak harus open access. Ya. Apakah gratis? Mungkin, sangat mungkin. Saya apresiasi banget kalau misalnya teman-teman bisa menghasilkan artikel itu 0 rupiah gratis. Full insentif masuk rekening. Nah, kemudian acknowledgement wajib menyebutkan LPDP dan BPPT. Jangan lupa ini ya. Penting acknowledgement. Kemudian insentif boleh diajukan sejak dinyatakan accepted oleh penerbit gitu. Ya. Tapi di gini, tadi Pak Lurah udah accepted juga ya. Cuma ketika accepted nggak cukup hanya screenshot email. Harus ada pernyataan dari penerbit bahwa artikel kita sudah accepted. Screenshot email tidak diterima PPI itu. Nah, makanya nanti kalau udah accepted, misalkan gini, teman-teman nerbitkan di jurnal berbayar. Waduh, nggak ada uang nih buat bayar APC-nya. Misal, ajukan dulu aja di BPI. Setelah cair baru bayar APC. Itu juga boleh. Gitu. Nah, saya kemarin gitu kan. Kan bayar tuh yang MDPI. Lumayan ya. Nah, supaya bisa bayar, saya ajukan setelah accepted, ya, setelah submit BPI cair baru saya bayar ke penerbit. Administrasi kemarin kalau pengalaman itu sekitar 30 hari, jadi misal submit bulan ini ya bulan depan itu cair. Begitu. Nah, oke lanjut. Nah, ini kan saya nggak ini ya, nggak hoax ya. Ini bukti BRI ya, cash dari BRI notifikasi itu bulan Oktober ya, Oktober 2022. Ini 1 bulan yang sama cair semua ini. Begitu. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, apakah saya pernah di reject? Pernah. Baru aja bulan lalu di reject gitu. Ya, tadi ya Pak Gun ya, santai aja itu ya. Moving on langsung lah. Reject, terima kenyataan, nah langsung submit lagi. Sinta juga pernah di reject, ya minimal 2 kali di reject. Nah, beberapa saran-saran yang menurut saya ini works ya buat perbaikan. Tapi beberapa penerbit itu kayak Springer, Sage, itu coba nanti teman-teman submit deh. Itu ketika di reject itu bukan kayak ini ya, tidak sesuai scope ya. Itu biasanya bahasa, iya kan? Nah, itu kalau penerbit di negara mana gitu ya. Nah, tidak sesuai scope gitu. Nah, kalau penerbit yang gede gitu ya, itu di reject tapi dikasih komentar, kamu tuh salah di metode ini, kayaknya pemahaman kamu tentang analisis ini tuh salah. Harusnya data ini nggak boleh dianalisis kayak gini, harusnya apa. Itu kalau penerbit yang apa Springer kalau nggak salah ya, itu dikasih saran. Jadi di reject itu bukan sesuatu yang apa tabu gitu ya. Harusnya itu sebagai learning opportunity kita ya untuk mengasah skill riset kita. Nah, biasanya narasi yang dikembangkan dalam research question itu biasanya masih blur itu masih kabur. Ya, kalau research question itu kan biasanya harus, kalau kuantitatif ya, itu harus bisa diuji, ya, bisa diuji secara statistik.
Nah, itu biasanya masalahnya di situ, misalkan pertanyaan penelitiannya itu masih eh, terlalu luas gitu loh. Jadi ketika mau diuji secara statistik itu masih eh, diperbaiki. Nah, biasanya saya itu cuma Google Docs yang gratisan senjatanya. Saya juga IELTS-nya itu malah belum pernah IELTS. TOEFL juga ya 500 lah standar, maksudnya bukan kayak natif, bukan gitu. Bahasa Inggris juga sebenarnya masih belajar speaking masih ya lidah Indonesia. Eh, ya Google Docs. Google Docs itu kan ada ini ya, apa? Ya suggest ya. Misalkan ada tenses yang salah gitu ya, harusnya on, harusnya at, in, nah itu bingung tuh udah begitu. Wah, terus misalkan subjeknya jamak, verbnya malah ada s-nya itu kan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian template base paper sebaiknya dihindari. Template base paper itu maksudnya gimana? Gaya nulis orang lain itu karena mirip dengan kita, kita tiru gitu ya. Jadi kita cuma ganti variabelnya, kita ganti materinya, kita ganti apanya tempatnya. Terus sebaiknya dihindari. Kalau misalkan metodologi, jelasin aja apa yang udah kita kerjakan. Kalau bisa gaya nulisnya unik, detail, rinci, biasanya lebih dihargai. Nggak berarti kalau misalkan penerbit luar itu nggak baca ini kita loh ya, artikel kita. Mereka itu malah benar-benar baca ya. Itu saya pernah review, itu sebenarnya tulisan saya itu lah metodologinya mungkin ini banget kayaknya, meragukan banget sepertinya gitu. Tapi mereka tuh tetap baca dan mereka masih memberikan komentar. Nah, misalkan di kuantitatif ya, apa merujuk literatur terkini di bidang ilmu masing-masing. Kemudian metode validasi, kalau misalnya kuantitatif itu model analisisnya novel itu yang inilah yang baru. Ya misalkan analisis tematik fenomenologi gitu ya. Ada nggak masalah di analisis tematik fenomenologi? Nah, kita mengusulkan metodologi yang mungkin ini bisa membuat analisis tematik fenomenologi itu bisa lebih mantap, lebih robust gitu loh secara secara metodologi kayak gitu. Nah, kemudian kombinasi analisis disarankan kayak gitu. Nah, visualisasi data ya, misalkan teman-teman punya skill-skill apa ya, pakai software, jadi mungkin kalau saya ya paling anti kayaknya visualisasi pakai Excel gitu. Kalau untuk publikasi, coba cari software-software yang anti mainstream supaya publikasi kita itu enggak terkesan sederhana gitu ya, bisa ditebak gitu. Nah, tapi yang penting sih bisa dipahami ya, pakai software macam-macam cuma visualisasi grafiknya, gambar itu juga tidak bisa dipahami juga buat apa. Kan tujuan utamanya visualisasi itu supaya menginformasikan tren gitu ya, tren data kita.